apakah cukup dengan ucapan atau harus disertai tindakan? Dan apa yang dimaksud dengan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Soba ayat 13, dan apa indikator seorang hamba disebut sebagai syakir. Ya, baik, itu pertanyaan saya kepada pemakalah. Saya kembalikan ke moderator. Mohon izin saudara penanya boleh diulang pertanyaannya. Sepertinya ada kesamaannya dengan pertanyaan pertama tadi. Boleh diulang? Baik, bagaimana bentuk syukur autentik menurut Al-Quran? Apakah cukup dengan ucapan atau harus disertai tindakan? Dan yang kedua itu, dan apa yang dimaksud dengan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Saba ayat 13, apa indikator seorang hamba disebut sebagai syakir? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara penanya, saudara Mursalin. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada pemateri. Bagaimana sekitar dengan pertanyaan? Insya Allah sudah jelas. Baik. Nah, untuk sesi pertama ini eh, bisa kita tambahkan satu lagi. Kita cukupkan tiga. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya. Izin moderator. Ya, Saudari Nahdia Nurul Islam. Silakan. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya kepada pemakalah terkait materi tentang syukur. Banyak banyak itu orang yang mengatakan bahwa syukur berarti hanya menerima keadaan. Misalnya eh, tetap tenang meski gajinya kecil, atau mungkin ada seseorang berkata, saya bersyukur walau hidup saya pas-pasan. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Al-Quran itu sikap syukur hanya soal menerima keadaan saja, atau justru syukur itu menuntut kita untuk mengembangkan nikmat lewat usaha dan amal nyata? Itu pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penanya. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada pemateri. Apakah pertanyaannya sudah dipahami atau perlu diulang kembali? Silahkan. Insya Allah sudah dipahami. Baik, terima kasih. Sembari kita menunggu jawaban dari pemateri, mengumpulkan beberapa jawaban dan mendengarkan penjelasan dari pemateri, alangkah baiknya kita mendengarkan salawat dulu dari salah satu teman kita. Karena pekan kemarin yang memimpin salawat adalah saudara Ardi Fatnur, maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk menunjuk salah satu dari teman kita. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya dulu moderator, siapa yang belum ya? Sepertinya sudah semua ya. Iya, sudah semua, tapi mungkin sudah ada yang dapat giliran dua kali. Dua kali ya. Insya Allah Oh, siap semua, Ji. baik. Baik, saya mohon kesediaan kepada saudari Nahdia untuk membacakan salawat. Baik, saudara Ardi Fatnur meminta kepada saudari Nahdia Nurul Islam untuk memimpin salawat pada pertemuan hari ini. Bagaimana, saudari? Bersedia? Iya, insya Allah. Baik, silahkan. Baik, eh, marilah kita berselawat agar perkuliahan kita hari ini makin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salat
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقاب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواقب ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Baik, sekian ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membacakan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kepada Saudari Nahdia Nurul Islam. Baik, untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Saudari pemateri, Saudari Raratul Jannah, sekaitan dengan 3 pertanyaan yang telah dikemukakan oleh beberapa audiens. Untuk itu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Ardi Fatnur. Di sini saya lihat ada 2 pertanyaan ya dari Saudara. Apakah makna syukur cukup diwujudkan dengan kata-kata ataukah harus ada perubahan nyata dalam tindakan? Nah, jadi sepertinya saya kalau tidak salah saya cantumkan di dalam makalah saya. Kalau syukur itu Syukur itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kenapa? Karena syukur kan melibatkan hati, melibatkan lisan, dan melibatkan perbuatan. Di sini sudah jelas ada melibatkan perbuatan. Karena kalau kita hanya mengucapkan kata alhamdulillah, itu sepertinya masih kurang maksimal, masih sebagian kecil rasa syukur kita karena belum ada usaha kita, usaha apa belum kelihatan nikmat apa yang telah dikasih sama Allah, begitu. Eh, sebagaimana eh, sebagaimana dalam Al-Qur'an, saya mendapatkan dalam surah Soba ayat 13, yaitu wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang benar-benar bersyukur. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa syukur itu benar-benar bukan sekedar simbolik, tapi ia menuntut untuk perubahan yang konkret. Ayat lain dikatakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi ayat ini juga Allah menjanjikan penambahan nikmat kepada orang yang bersyukur. Tapi penambahan itu juga tetap logis. Karena kalau misal seseorang ini
kalau misal syukur ini mengubah hidup seseorang, bukan hanya ucapan tanpa perbuatan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, adakah bahaya jika syukur hanya menjadi rutinitas simbolik tanpa makna transformatif dalam kehidupan sosial dan spiritual kita? Iya, tentu ada bahaya dari syukur jika hanya menjadi rutinitas simbolik. Dari segi spiritual sendiri, syukur yang hanya sebatas lisan akan eh, akan lumpuh dari kesadaran rohani. Jadi, eh, misal seseorang hanya mengucapkan Alhamdulillah, terus seseorang ini tidak perlu lagi mengingat, tidak perlu lagi memperbaiki diri, tidak perlu lagi meningkatkan ibadahnya, atau tidak perlu lagi berbagi kepada sesama, karena sudah sudah mengucapkan kata alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi usahanya untuk semacamnya itu, tidak ada lagi usahanya untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan berbagi ke sesama. Kemudian segi sosial, dari segi sosial ini, eh, kalau misal syukur ini apa ya, tidak memotivasi tindakan yang nyata, misal kayak tadi peduli kepada sesama, terus berlaku adil, misal, atau eh, apa menjaga amanah, menjaga amanah. Nah, ini sama saja pasti akan kehilangan keadilan sosial, akan kehilangan keadilan sosialnya. Dan hal ini juga pasti eh, berpotensi apa ya? Kering, kering rasa spiritualnya dan etikanya begitu. Mungkin hanya ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari pemateri atas penjelasannya, mencoba untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama tadi, Saudara Ardi Fatnur. Namun untuk itu saya kembalikan dulu kepada saudara penanya untuk ditanggapi. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pemateri tentang pertanyaan saya yang pertama tadi bahwa tentang pengucapan Alhamdulillah, kesyukuran dalam tindakan atau ada transformasi dalam perbuatan sehari-harinya, dan juga telah merincikan bahaya ketika kesyukuran atau mengucap Alhamdulillah hanya sekedar simbol-simbolik saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, saya selaku moderator ingin menyampaikan bahwa mari sama-sama teman-teman kita berdiskusi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silahkan eh, raise hand biar saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan juga kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas kembali. Baik, kita berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Saudara Mursalin. Nah, di sini saya lihat ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk syukur yang autentik menurut Al-Quran? Apakah cukup dengan ucapan atau harus disertai tindakan? Saya rasa pertanyaan pertama saya tadi sudah menjawab dari Saudara Ardi Fatmul. Apa? Sepertinya sudah terjawab ya. Mungkin saya langsung menjawab untuk soal yang pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur seperti dijelaskan dalam Quran Surah Saba ayat 13. Baik, jadi tadi saya sempat singgung untuk menjawab pertanyaan Saudara Ardi Fatnur dalam Quran Surah Saba ayat 13.
Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Kerjakanlah amal, wahai keluarga Daud, sebagai tanda syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ayat ini berkaitan dengan syukur, dengan amal perbuatan. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa bersyukurlah saja, tapi ya'malu, tapi beramallah sebagai bentuk syukur. Itu maksud dari Quran Sobah ayat 13. Mungkin karena pernyataannya di sini mengatakan bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi makna dari kalimat ini menunjukkan kalau menurut saya, kalau misal nikmat ini diakui hanya secara lisan saja, tapi sedikit eh, tapi sedikit yang menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Jadi hanya diucapkan saja Alhamdulillah, dan eh, tidak ada tidak terasa sampainya nikmat itu, terima kasihnya nikmat itu kepada Allah. Kalau cuma hanya diucapkan dengan lisan saja, ucapkan dengan Alhamdulillah saja. Kemudian juga eh, banyak apa banyak juga yang bersyukur saat lapang. Nah, tapi sedikit yang tetap bersyukur dalam kesulitan dan ujian. Jadi eh, bersyukurnya itu saat lapang saja. Tidak ada apa? Tidak ada bagaimana ya? Ya, jadi itu bersyukurnya hanya saat lapang saja. Hanya sedikit saja yang tetap bersyukur dalam kesulitan dan ujiannya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa indikator seorang hamba disebut sebagai syakir? Syakir ini kan orang yang bersyukur. Berarti jelas kalau syakir ini membawa dalam kehidupan spiritual dan sosialnya. Nah, misal yang pertama itu kesadaran bahwa semua nikmat ini dari Allah. Nah, jadi orang yang bersyukur ini sadar bahwa semua nikmat ini dari Allah. Kemudian syakir juga ini konsisten dengan amal salehnya sebagai balasan nikmat dari Allah. Kemudian si syakir juga ini tidak sombong dan tidak kufur nikmat. Dan juga si syakir ini selalu dalam keadaan bersyukur di segala kondisi, termasuk saat mendapatkan ujian. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari pemateri. Untuk itu saya kembalikan dulu kepada saudara penanya. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh pemakalah yang dapat saya tangkap tadi, bahwa yang mengenai pertanyaan pertama tadi memang sama dengan pertanyaan dari saudara Ardi Petnur. Jadi syukur itu tidak hanya dengan ucapan, jadi harus dengan ketiga, yaitu hati, lisan, dan amal, dan harus hadir secara bersamaan. Yang kedua itu mengenai sedikitnya hamba yang bersyukur, seperti yang dijelaskan dalam Quran Sabah ayat 13, bahwa menunjukkan bahwa syukur yang sejati sangat langka karena banyak yang lalai dalam membuktikannya secara konsisten dan dalam amal. Yang ketiga, yang terakhir itu yaitu mengenai seorang hamba disebut sebagai syakir, yakni adalah mengakui nikmat Allah atau menggunakan untuk ketaatannya semata. Baik,
Terima kasih atas jawabannya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mursalin. Eh, Silahkan kepada pemateri langsung saja menjawab pertanyaan ketiga. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Saudari Nahdia, apakah syukur itu cukup menerima nasib atau justru syukur itu kita menuntut eh syukur itu menuntut kita untuk mengembangkan nikmat lewat usaha dan amal nyata. Baik. Jadi eh, lagi-lagi syukur itu bukan tidak hanya sekedar menerima nasib atau bisa dikatakan kalau menerima nasib itu kayak pasrah saja ya. Tsunami deh begini saja deh, ada-ada gitu. Nah, itu kan berarti sudah pasrah. Nah, sebenarnya syukur itu harus juga di di dibarengi dengan usaha dan amal nyata. Seperti tadi yang sudah saya katakan di awal dari pertanyaan Saudara Ardi dan Saudara Mursalin, karena syukur itu eh, bentuk aktif, bentuk aktif dari kesadaran nyata. Nah, jadi betul-betul harus kita sadar, kita sadar eh, tiap kita bersyukur, kita sadar kalau kita ini dikasih nikmat. Nah, bentuk kesadaran kita ini eh, apa harus berkesinambungan dengan tiga itu dari hati kita bersyukur karena Allah nak kasih nikmat seperti ini. Terus lisan tak mengucapkan alhamdulillah. Terus perbuatan ya lebih memperbaiki diri lagi seperti itu, lebih memperbaiki diri entah itu eh, apa berbuat baik kepada sesama atau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah karena sudah disyukur yang karena sudah dikasih nikmat yang tidak ada batasnya. Contoh misal eh, contohnya kita dikasih akal, kita bersyukur karena kita bisa berpikir, kita bisa menuntut ilmu seperti sekarang ini. Kemudian kita juga dikasih rezeki yang berlebih. Nah, kita juga bisa bersyukur karena banyak di luar sana orang yang ingin berbagi tapi belum bisa, tapi rezekinya belum mencukupkan. Jadi kalau misal ada rezeki yang berlebih ya eh, bisa mungkin kita berbagi sedikit. Nah, itu eh, mungkin salah satu bentuk syukur kita eh, apa menampakkan kesadaran nikmat kita yang dikasih sama Allah yaitu nikmat rezeki yang berlebih seperti itu. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari pemateri. Namun sebelumnya saya mau kembalikan dulu kepada Saudari penanya sekitar dengan pertanyaan tadi. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas jawaban pemateri. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit bahwa berarti syukur itu bukan hanya sekedar menerima atau sekedar pasrah saja, tapi harus juga dipertanggungjawabkan dengan mengingat bahwa itu dari Allah atau mungkin di apapun yang Allah berikan kita putar lagi ke orang lain, diberikan lagi itu rezekinya ya oleh. Terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari penanya. Kembali kami sampaikan bahwa pada diskusi kali ini saya berharap agar kiranya teman-teman untuk memberikan tanggapan atau respon tidak hanya kepada tiga penanya kita, namun boleh di antara teman-teman yang belum sempat bertanya tadi bisa menanggapi dari tiga pertanyaan dari penanya dan penjelasan dari pemateri. Boleh ditanggapi, silahkan sebelum kita membuka sisi kedua. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin menanggapi dulu sekaitan dengan tiga pertanyaan tadi? Baik, saya rasa tidak ada ya. Kalau begitu kita buka sesi kedua.
apakah ada di antara teman-teman yang ingin membuka 3 pertanyaan baru lagi sekaitan dengan makna syukur dalam Al-Quran? Silahkan. Izin moderator. Ya, silakan. Saudari Siti Hardianti Rukmana. Baik, dari tadi itu mereka spesifik dengan pertanyaan dampak dari orang yang tidak bersyukur. Jadi pertanyaan saya, dalam konteks kehidupan yang modern pada sekarang ini, yang serba cepat dan kompetitif, apa saja faktor utama yang menurut pemateri yang menyebabkan seseorang sulit merasa bersyukur? Kemudian bagaimana kita dapat mengatasi hal itu? Dan bagaimana juga cara kita untuk menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita yang sering kali lalai dalam bersyukur saat mendapatkan ujian ataupun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat pertanyaan yang saya sampaikan kepada pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan pertanyaan di sesi kedua ini. Namun sebelumnya saya mau kembalikan dulu kepada saudari pemateri. Bagaimana, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, saya bantu juga ya. Saya kirim ke ini, room chat. Baik, masih ada teman-teman 2 pertanyaan lagi di sesi kedua ini, silahkan. Izin bertanya moderator. Silakan. Ada saudari Siti Masita Syahrudin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekaitan dengan pertanyaan kedua tadi di sesi pertama, atas jawaban dari saudari pemateri, dikatakan bahwa terdapat syukur terhadap bentuk syukur terhadap sebuah ujian atau musibah. Yang ini saya tanyakan, mungkin pemateri bisa menjelaskan bagaimana bentuk syukur tersebut dan juga contohnya. Mungkin bisa juga ditambahkan penjelasan dari penafsiran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan pertanyaan di sesi kedua ini. Sebelumnya, saya ingin memperjelas dulu kepada saudari pemateri apakah pertanyaannya dapat dipahami. Insya Allah bisa. Baik. Ya, masih ada di antara teman-teman yang ingin bertanya untuk di sesi kedua ini, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya izin dulu kepada pemateri. Bolehkah moderator untuk bertanya juga? Saya izin. Boleh? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya tertarik dengan ini, pertanyaan di sesi pertama tadi, pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa cukup berkaitan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemateri bahwa berbicara mengenai syukur itu tidak hanya melalui lisan, tapi juga persoalan hati kemudian dibuktikan dengan tindakan, amalan ya, dengan amal. Nah, namun seandainya kita ditanya pemateri,
bagaimana sebenarnya syukur yang paling baik itu? Apakah syukur yang dibuktikan dengan kerja maksimal, semaksimal mungkin, atau syukur yang dibuktikan dengan kerja seadanya saja? Bagaimana kita bisa mengetahui syukur yang paling baik, yang paling tinggi tingkatannya? Apakah kita bekerja dengan semaksimal mungkin? Dalam hal ini kita benar-benar mencari nikmat di dunia ini, mengejar dunia ini, kemudian dibarengi dengan rasa syukur, atau kita hanya bekerja seadanya saja, yang penting eh, apa kebutuhan kita tercukupi dan dibarengi juga dengan rasa syukur. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita dihadapkan dengan dua fenomena, si A yang pertama, orang pertama itu dia itu orang kaya, namun dalam hatinya itu dia tidak cinta dunia. Dia tidak cinta dunia. Dia bersyukur dengan eh, apa yang diberikan Allah kepadanya. Atas kekayaan diberikan yang dititipkan kepadanya. Dia bersyukur. Kemudian si B ini, dia mohon maaf, mungkin orang tidak mampu atau bahasa kasarnya miskin. Tapi justru hatinya itu dia haus akan dunia. Seandainya ada anu kudi, seandainya ada ini kudi, seandainya bisa kayak begini di. Nah, kira-kira eh, di antara dua orang ini mana sebenarnya yang bersyukur? Karena kalau secara kasat mata, secara gamblang kita melihatnya orang kaya ini ngejar dunia terus. Tapi kita tidak tahu hatinya. Karena tadi dikatakan pemateri, syukur itu tidak hanya berbicara mengenai lisan, tapi harus dibuktikan kemudian dibenarkan oleh hati. Nah, orang kaya tadi ini, dia justru lebih zahid. Dia lebih zuhud sebenarnya. Dia bersyukur atas kekayaannya. Sedangkan yang kurang mampu tadi ini justru haus. Dia berandai-andai seandainya kaya kak, mungkin ini. Nah, saya minta penjelasannya. Dua pertanyaan saja untuk mencukupkan tiga pertanyaan di sesi kedua ini. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada saudari pemateri. Apakah dipahami atau perlu saya ulangi? Kalau di Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita menunggu jawaban dari pemateri, mohon izin Ustadz, mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ya, lanjut mi dulu. Wah, iya, baik. Ya, oke. Silakan pemateri, Menarik. silakan pemateri. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab untuk pertanyaan dari sesi kedua ini. Pertanyaan pertama dari Saudari Hardianti. Dalam kehidupan modern, apa faktor utama membuat orang sulit bersyukur? Dan bagaimana cara kita mengatasinya, baik saat mendapatkan nikmat maupun ujian dari Allah? Jadi, dalam kehidupan modern ini, terutama kayak seperti kita yang Gen Z mungkin ya, eh, faktor utama yang membuat kita kurang bersyukur itu adanya rasa insecure, adanya rasa iri hati sama orang lain. Melihat dari mungkin dari segi apa? Dari segi harta, dari segi penampilan, dari segi fisik mungkin yang membuat kita insecure. Kita tidak mensyukuri apa yang telah dikasih sama Allah. Eh, Seandainya cantik kak juga di kayak dia, seandainya pintar kak juga kayak dia mungkin banyak yang orang suka kak, mungkin banyak ini. Jadi itu mungkin salah satu faktor utama yang buat kita tidak bersyukur. Kemudian eh, ada juga mungkin bisa juga menjadi faktor utamanya itu kurangnya apa? Kurangnya waktu untuk berzikir, kurangnya waktu untuk berkhalwat, kurangnya waktu untuk mendekatkan diri sama Allah. Jadi kita saat beribadah sama Allah, kita saat mendekatkan diri sama Allah ini hanya sekedar ibadah saja, hanya sekedar sholat saja,
hanya sekedar zikir saja, kita tidak merenungi, kita tidak mentadaburinya. Apa ya? Kita tidak menikmati ibadah itu yang bagaimana sih cara menikmati ibadah yang mungkin bikin tenang hati begitu. Jadi mungkin karena kurangnya waktu kita untuk ibadah yang baik, yang sempurna, jadi eh, kita juga kurang bersyukur. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yaitu eh, kita harus ingat bahwa eh, apa ya, yang orang lain tampilkan, yang orang lain dapatkan itu potongan terbaik hidup mereka, tapi bukan untuk kita. Nah, maksudnya orang lain, kita begitu. Jadi fokuslah kita fokus pada proses pribadi, gitu. Kita fokus pada proses pribadi, bukan pencapaian orang lain. Kemudian eh, apa kayak tadi apa kurangnya waktu untuk berzikir. Nah, berarti cara mengatasinya itu em, kita lagi memperbaiki diri lagi dalam beribadah, lebih fokus lagi, lebih mengamalkan semua apa zikir-zikir yang untuk zikir-zikir untuk yang sesuai kondisi kita seperti itu. Mungkin hanya itu. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, materi. Namun saya kembalikan dulu kepada saudari penanya, Siti Hardianti. Bagaimana? Baik, serasa sudah terjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Pemateri. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan untuk melangkah ke pertanyaan kedua, pemateri. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Nasyita, jelaskan bentuk syukur sekaitan dengan ujian atau musibah. Oke, jadi maksud dari syukur eh, yang bentuk syukur terhadap ujian atau musibah. Jadi eh, maksudnya di sini kalau misal kita dikasih ujian, kita dikasih musibah, kita eh, kita tidak mengeluh, kita kita ridho, kita sabar, gitu. Kita sabar, kita ridho terhadap ujian atau apa musibah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita tidak mengeluh berlebihan. Jadi syukur di sini tidak menyalahkan Allah dalam artian kita tidak mengeluh, kita tidak marah, kita tidak mengeluh, kita tidak meronta-ronta. Maksudnya di sini kita bersyukur di sini berarti tidak menyalahkan Allah. Jadi eh, karena apa ya? Kita sadar kalau semua ujian, semua musibah yang diberikan Allah itu pasti membawa kebaikan setelahnya. Gitu. Nah, tadi eh, penanya minta eh, contoh ya, contoh dalam Al-Quran. Nah, contohnya atas syukur dalam ujian, sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya, surah Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi di sini tentang Nabi Yusuf, Nabi Ayub, sorry, Nabi Ayub yang beliau ketika kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatannya. Jadi sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Nah, jadi dalam ayat ini beliau tetap memuji, beliau tetap meminta dengan penuh adab dan syukur. Beliau tidak ada rasa mengeluhnya, tidak ada rasa eh, marah-marahnya, tidak ada eh, rasa-rasa yang buruk lah begitu. Jadi beliau tetap memuji, beliau tetap meminta
dengan penuh adab dan syukur atas musibah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, pemateri. Untuk itu saya kembalikan dulu kepada saudari penanya. Silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit. Jadi, yang dimaksud dengan syukur terhadap ujian di sini atau musibah berdasarkan contoh yang telah disebutkan oleh pemateri tadi bahwa kita terhadap musibah atau ujian yang diberikan Allah kepada kita itu kita tidak boleh mengeluh, dan bentuk syukurnya itu ialah dengan senantiasa berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan terhadap ujian yang telah diberikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penanya, Siti Masita. Silahkan pemateri. Maaf, tadi bisa diulangi? Tadi ada pertanyaan lagi kah? Atau Tidak, tadi tidak. kurang. Berarti saya lanjut ke pertanyaan moderator ya. Ya, saudari Siti Masita menyimpulkan tadi dari penjelasan pemateri. Maaf. Ya, Sudah tidak silahkan. fokus. Silahkan. Baik, selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari saudara moderator. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana syukur yang paling baik menurut Al-Quran? Apakah usaha semaksimal mungkin dengan rasa syukur atau bekerja secukupnya saja yang juga dibarengi dengan rasa syukur? Baik, jadi syukur yang paling baik itu adalah syukur yang disertai dengan usaha yang maksimal. Menurut saya pribadi ya. Jadi syukur ini bukan alasan untuk pasrah. Bukan syukur ini bukan untuk bukan alasan untuk puas seadanya gitu. Jadi syukur ini dorongan untuk mengembangkan nikmat. Dorongan untuk mengembangkan nikmat melalui usaha yang maksimal, melalui tanggung jawab dan kontribusi mungkin. Jadi syukur ini betul-betul yang membuat seseorang produktif. Jadi kalau sudah ada niat, muka ini deh, supaya begini Kak. Kalau misal tercapai dengan niat tak seperti itu, pasti semangat lagi untuk melanjutkan hidup setelahnya tuh. Maksudnya lebih semangat lagi atas nikmat yang nakasih ke Allah sesuai kemampuan tak begitu, sesuai kemampuan dan keinginan tak begitu. Kayak tadi landasannya dalam Al-Quran Quran surah Soba itu yang ayat 13. Nah, itu kan Allah mengaitkan syukur dengan kerja. Jadi bukan hanya menerima keadaan saja, tapi usaha maksimal dengan bentuk syukur yang hakiki. Seperti itu. Apa lagi? Pertanyaan kedua, ketika materi melihat dua fenomena, si A merupakan orang kaya tapi rasa syukurnya besar dan tidak cinta akan dunia. Dia bersyukur atas kekayaan yang diberikan oleh Allah padanya. Sedangkan si B, dia kurang mampu, tapi dalam hatinya yang mendapatkan hal yang sama seperti yang diberikan Allah pada si A tadi. Nah, ini kan eh, s- sama-sama bersyukur dia, sama-sama bersyukur antara keadaan si A dan si B. Nah, sama tadi yang saya katakan di pertanyaannya saudari siapa ya tadi? Yang eh, kalau kalau apa ya syukur itu kita fokus sama diri sendiri. Kita tidak bisa melihat eh, kondisi orang lain. Karena kapan kita melihat kondisi orang lain yang tidak sesuai dengan kondisi kita, pasti kita ada rasa insecure begitu. Jadi kita tidak bersyukur lagi. Maksudnya eh,
kita fokus sama diri sendiri saja. Jadi kalau misal si A ini kaya, si A ini, bagaimana tadi? Si A ini kaya dan bersyukur dengan kekayaannya, kemudian si B ini kurang mampu tapi ingin mendapatkan hal yang sama. Berarti eh, mungkin si B ini perlu, eh, bukan sih perlu, iya perlu, mungkin perlu usaha lagi, untuk kalau memang betul-betul mau seperti si A tadi, karena si A tadi kan sudah ceritanya sudah bersyukur atas nikmat yang dikasih sama Allah, tapi si B ini eh, belum, gimana ya? Iya, belum belum mendapatkan hal yang sama seperti si A eh, yang diinginkan juga sama si B. Jadi kalau memang si B ini betul-betul mau sama halnya dengan si A, berarti perlu usaha yang lebih lagi, dan eh, dan nanti kalau sudah mendapatkannya mungkin lebih bersyukur lagi karena kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari pemateri telah menjelaskan kedua pertanyaan dari saya. Namun saya ingin menanggapi eh, sekaitan dengan dua fenomena yang saya angkat tadi. Itu dulu ya, yang awal sebentar. Dua fenomena dia yang saya angkat tadi itu yang dijelaskan oleh pemateri saya rasa adalah solusi kepada si B. Namun pertanyaan saya di akhir itu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi keduanya untuk mendapatkan hakikat syukur yang sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, saya mengangkat dua pertanyaan ini karena saya rasa akan ada pertanyaan baru lagi yang bisa timbul. Karena kalau mendengar penjelasan dari pemateri tadi, membahas mengenai syukur, saya secara tidak langsung itu terlintas di pikiran saya mengenai zuhud, zahid. Karena ini merupakan penelitian saya di S1 kemarin dan saya meneliti salah satu firqah, salah satu kelompok kelompok dakwah yang dikenal dengan Jamaah Tabligh. Nah, hasil penelitian saya menemukan bahwa ternyata beragam beragam zuhud yang dipahami oleh mereka. Nah, salah satunya yang saya temukan adalah ternyata mereka memahami bahwa zuhud itu adalah yang penting kerja, Kak. Kemudian saya bisa makan, saya tidak cinta akan dunia. Nah, ketika pemateri membahas syukur tadi ini, saya secara tidak langsung teringat itu. Oh, berarti sebenarnya boleh jadi orang-orang itu eh, mengatasnamakan atau apa ya, membuat tameng kepada diri mereka dengan kata syukur dan zahid itu hanya karena ini pasrah. Itu boleh saja pendapat dari orang di luar dia. Nah, tapi kan kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa tahu apakah orang itu bersyukur atau tidak, apakah orang itu zuhud atau tidak, ya kan? Nah, saya bertanya tadi pemateri dan pemateri telah memberikan solusi. Oke, baik. Tapi bagaimana cara kita mengidentifikasi antara keduanya ini? Saya masih penasaran. Mohon dijelaskan pemateri. Atau mungkin teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, silahkan. Mari kita sama-sama diskusikan hal ini. Yang saya menambahkan terkait pertanyaan dari saudara Ray. Ya, silahkan. Karena begini pemateri, ini pemikiran saya ya. Karena serba salah. Kalau kita terlalu maksimal untuk mendapatkan rezeki di dunia ini, maka boleh jadi kita juga haus akan dunia. Kita jatuhnya itu cinta akan dunia. Nah, bentuk syukurnya di mana kira-kira? Kalau memang kita sudah masuk kategori itu, kita terus mengejar dunia, kita terus mengejar dunia. Nah, di sisi lain, pemateri menjelaskan bahwa tingkat atau syukur yang paling baik itu ketika kita berusaha semaksimal mungkin.
kemudian kemudian dibarengi dengan rasa syukur, ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau seandainya opsi itu justru membuat kita eh, lupa akan akhirat? Kita fokus saja mengejar dunia ini, kemudian bersyukur. Baik-baik. Ya, bersyukurlah karena kita berhasil mendapatkan apa yang Iya, kita iya. inginkan. Ya. Nah, bagaimana kasihan Oke. orang-orang yang memang mereka memahami bahwa syukur itu ya sudah, kalau saya sudah mendapatkan keperluan saya untuk dunia ini sudah, saya fokus ibadah lagi, saya fokus ibadah lagi. Nah, boleh jadi itu tingkat syukur yang paling baik. Tapi kembali lagi pada penjelasan pemateri, saya masih penasaran. Ini keterbatasan saya dan saya benar-benar penasaran. Terima kasih. Baik. Menurut saya, kalau salah tolong diluruskan sama teman yang lain. Jaringannya mungkin Itu pemateri, mohon maaf, eh, dengan jaringan tak atau ya, jaringanku? kenapa? Jaringan tak kayaknya atau jaringanku ini? Putus-putus di saya. Halo, halo, halo. Bagaimana teman-teman yang lain? Halo, halo. Nah, oke, baik. Ya, Silakan dilanjut pemateri. baik. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan eh, hal tadi, kalau misalkan usaha yang maksimal ini eh, akan mengakibatkan apa tadi, lebih ke dunia ya, nggak sampai melupakan akhiratnya. Nah, berarti kita kita ini sebagai eh, manusia, sebagai manusia perlu menyeimbangkan keduanya. Maksudnya usaha tetap dibarengi usaha, tapi eh, setelah kita diberikan nikmat, setelah kita diberikan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, kita harus mensyukuri nikmatnya ini, mungkin berbagi kembali kepada orang-orang yang lebih butuh mungkin seperti itu. Atau misal kalau misal kita eh, apa tadi? Tadi contohnya kan antara si kaya dan si fakir, misal. Nah, kalau kayak tadi begitu kan, berarti karena si fakir ini mau kaya, berarti dengan usahanya yang maksimal terus mendapatkan eh, apa tadi? Mendapatkan nikmat rezeki yang berlebih, berarti dengan mensyukuri nikmatnya itu harus tetap mendekatkan diri juga sama kepada Allah untuk mendapatkan akhiratnya. Misal bersedekah mungkin seperti itu. Contoh lain kayak eh, si pintar dan si kurang pintar gitu. Si kurang pintar ini mau pintar, tapi setelah dia berusaha maksimal untuk belajar, terus dikasih kepintaran lagi sama Allah, berarti dia harus mengamalkan juga ilmunya supaya dengan cara itu dia sudah mensyukuri nikmat yang telah diberikan sama Allah. Seperti itu. Bagaimana saudara saudara penanya? Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Mungkin cukup ya. Sebelum saya ini, Kenapa? Sudah? Masih ada? saya rasa sudah cukup Ustadz. Ya, Baik closing teman-teman, statement. untuk 6 Silakan. pertanyaan ini, sebelum kita alihkan ke Ustadz, saya berikan kesempatan untuk closing statement dari pemateri. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Soalnya saya
Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi untuk diskusi kita pada hari ini. Sebagai closing statement, eh, jadi terkait makna terkait syukur pembahasan kita pada hari ini, jadi syukur ini kan eh, closing statementnya dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, sikap syukur ini membimbing kita untuk tetap eh, kuat, untuk tetap eh, bersemangat, untuk tetap positif. Jadi semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur dan eh, yang Allah cintai dan muliakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi closing statement dari pemateri hari ini sekaitan dengan makna syukur dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik. Untuk itu, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi sebagai penanya atau memberikan respon tanggapan. Baik, kami izinkan berikan waktu kepada Ustadz untuk memberikan arahan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Pujian, syukur dan zikir kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadil khair wallahu ala kulli syai'in qadir. Bisa kita ikuti juga dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan penutup ini, siapa tahu nanti habis waktu saya lupa lagi jelaskan atau infokan. Yang pertama, mohon nanti diinformasikan kepada dosen berikutnya ya untuk masuk. Oke. Yang kedua, kalau dosennya tidak bisa masuk di hari ini, silahkan komunikasikan waktu apa. Kalau ada berhalangan, tidak apa-apa 2 kali seminggu atau apa ya. Karena jangan sampai terlambat pelajarannya. Bahkan walaupun saya sudah 8 kali masuk, tapi kalau dosen pertamanya sangat berhalangan, bahkan atur waktu juga berhalangan, misalkan di pertemuan keberapa, apakah karena sakit, karena apa, kita tidak tahu ya kesehatan orang, maka secara umum saya minta kepada teman-teman kali, tapi tidak apa-apa. Ya, tapi daripada Anda tidak masuk atau tidak kuliah, Anda bayar mahal-mahal, jadi tidak apa-apa. Saya masuk. Kalau saya juga pajak juga kesempatan ya, atau tidak bertepatan juga, karena saya juga kembali akan mengajar di kelas yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta walaupun yang belum tampil, belum saya baca makalahnya, tetap secara japri atau di grup juga informasikan ya ke saya tentang makalahnya. Supaya ada juga bahan bacaan dan terutama ada juga penilaian saya. Jadi kalau tidak kirim, bagaimana saya menilai makalahnya? Yang kedua. Yang ketiga, saya minta nanti revisi makalahnya sebagai pengganti ujian final. Entahlah kalau dosen berikutnya finalnya tulis, lisan atau bagaimana. Tetapi saya rasa cukup revisinya dalam bentuk doc atau dalam bentuk Word supaya saya bisa lihat menilai atau tidak. Dan ingat, saya minta tolong yang revisinya yang tampil hari ini sebelum-sebelumnya juga dan akan datang. Jadi ada 2 di tangan saya. Saya sudah kumpul, ada makalah pertama dan ada makalah revisi. Saya ingin bandingkan dan bantu saya makalah revisinya itu kasih warna biru. Ya, usuluddin itu biru, tafsir hadis itu biru ya. Jadi warna biru.
anunya, nah, warna biru. Jadi kalau yang warna biru itu saya langsung lacak, oh iya intawa banyak warna birunya. Oh iya beda memang penjelasannya, banyak revisinya atau cuma sedikit atau bagaimana ya. Nanti kasih warna biru hal-hal yang Anda tambahkan sekecil apapun apalagi sebanyak apapun ya. Dan saya juga minta kalau perlu ada juga hasil turnitingnya karena ada beberapa kemarin yang sudah baik. Nah, revisinya juga di Turnitin supaya saya lihat apakah tetap baik atau juga ada yang kemarin banyak sekali Turnitinya. Saya kasih kesempatan ulang supaya revisi makalah itu ada istilahnya pengampunan lah atau pemutihan lah supaya nilai tak bagus juga. Dan saya pribadi di Prodi kalau nilai Anda A atau A minus lah paling kurang itu saya senang. Ya, ketika kita yudisium enak kan kalau cum laude, IPK-nya 3,9, ya kan, daripada 3,1 dan lain-lain, ya. Begitu ya. Nah, oke, itu saja yang saya sampaikan dulu. Tentunya juga cara kerjanya bagaimana. Nah, di puncak pertemuan ini, sebelum saya tampilkan dan memperagakan, ya, kemarin itu tentang sabar, tentang syukur, sudah ada jurnal, sudah ada, dan saya juga sejak 2010, 15 tahun yang lalu. Seperti Anda, maba S2, semester 1, semester 2, saya juga sudah menulis tentang sabar ini, ya, dan syukur ini. Dan tadi saya melihat lagi, bukan hanya di jurnal, jurnal itu singkat sekali. Di makalah saya, yang 15 tahun yang lalu dalam bentuk drive, saya amankan di drive, itu kalau tidak salah tadi 41 halaman. Ya, pemakalah berapa halaman tadi? 16, berapa? Saya 41 halaman. Ya, nah, tapi padahal tidak ada duluan itu apa tuh Google apa tidak ada begitu begitu loh. Ya kan kita dulu kalau kerja tugas di warnet, sekarang enak lewat HP. Ya kan kita dulu harus meluangkan waktu rental rental warnet dan seterusnya. Sekarang tidak ada nih. Oke, karena sekarang sistem war itu sudah hilang semua. Wartel tidak ada nih. Warnet tidak ada nih. Satu mami yang abadi itu warteg, warung Tegal. Ah, itu masih banyak itu ya. Kalau makanan, tidak ada habisnya kalau makanan. Semua orang butuh. Oke, saya mau tanya dulu dan saya akan share dulu kata-kata syukur di dalam Al-Quran secara umum. Ya, nah, sudah nampak? Iya. Ada syukur, ada asyukru dulu, asyukru. Ah, asyukru. Ya, ada asyukur, ada asyakir, yang ketiga itu asyakir, yang keempat syakur. Jadi mirip itu ya. Jadi saya kasih fathah saja dengan domah untuk membedakan. Syukur, makanya kita bilang syukron, ya kan? Syukur, syakir ini dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab lah secara umum dan syakur, asyakur. Ya, pemakalah sudah tahu apa bedanya semua. Minimal ada gambarannya. Dan saya sudah kasih kata kunci klasifikasi. Biasa itu klasifikasi ada perbedaan atau juga klasifikasi ada kelas. Anggaplah ya kelas non, kelas rek atau kelas 8, kelas 9, kelas 10. Iya kan? Saya sudah kasih gambaran. Tahu tidak pemakalah perbedaan 4 item ini dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Qur'an? Hmm. Ayo, tahu nggak? Ya, tet- asyukru sama Mm-mm. asyukur Mm-mm. eh, dalam bentuk isim masdar. Iya dalam bentuk isim masdar. Oke, Begitu. bedanya? Iya. Bedanya? Bedanya apa dah? Nggak bisa. Oke, lanjut lanjut. Yang ditahu saja dulu. Asya asya syakir asyakir Hmm. itu isim fa'il. Hmm. Apa bedanya dengan syakur? Syakur juga itu isim fa'il. Hmm. Syakur juga isim fa'il. Jadi dua, ada isim masdar biasa, ada isim fa'il. Belum lagi fiilnya ya, nanti fiil. Hmm. Apa bedanya 4 item ini? Dua, 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 empat semua. Nah,
Kalau bisa membedakan ini, jangan merevisi makalahmu. Langsung saja kumpul sekarang. Ustaz Amdar. Tak usah pakai revisi makalah, saya kasih diskon. Atau yang lain, yang bisa jawab 4 item ini, tak usah ada revisi makalah. Yang jawab bebas revisi makalah. Saya kasih diskon ini. Hari apa ini kan? Oh iya, iya, hari ini Zulhijjah ini bulan haji nih. Jadi eh, ada yang bisa jawab? Tag pas. Ampun nih, sudah paling tidak jadi pada dengan poinku. Ayo, ayo, ada. Biar di Google, tidak ada di Google. Tidak ku tak pakai saya Google apa AI, apalagi Chat GPT, tidak ku tak pakai saya begitu bang. Allah saya ku tak pakai dengan Oh, kiai-kiai ku tak. anu Ustaz, Mau ada jawab? Mau ada jawab? Oke, dijual kalau gue beli. Oke. kalau kalau asyukru itu kan isim masdar dari kata Hmm. syakaro. Terus Hmm. syukur syukur itu juga dari isim masdar tadi dari kata syakaro Hmm. tapi dalam bentuk sigo mubalaghah. Terus jadi kenapa Mi kalau sigo-sigo? Eh, kalau 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 tadi asyukru itu berarti syukur 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 itu sendiri. Kalau asyukur dari sigo mubalaghah itu berarti lebih banyak lagi rasa syukurnya. Sangat banyak syukurnya karena Yang dulu, sigo bentuknya sih. mubalaghah itu untuk isim biasa atau isim fa'il? Sigo mubalaghah. Atau bisa dua-duanya? Jawab dulu ini. Misalkan sobir, sobar, toh, gofur, gofar, gitu kan? Iya, iya. Kabir, kabir ya, kabir, akbar. Ya kan, akbar, kabir. Eh, oke, oke. Sudah lumayan, sudah lumayan. Berarti minimal kalau tidak kumpul revisi makalah ini sudah dapat B lah. B lah. Eh, Ku jelaskan supaya cepat nah. Yes. Asyukru tidak ada dalam Al-Quran. Betul? Sudah benar tadi. Ada tadi mubalaghah. Jadi ini satu dua dengan 3 4 ini ya oke, betul ada permainan-permainan mubalaghahnya. Ya, oke. Oke. Asyukru tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Asyukur ada, asyakir ada, asyakur ada. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat permainannya, asyukru nol. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya ini kata yang tidak apa-apa kita ucapkan. Ada orang biasa itu tuh tidak mau bilang, jangan bilang syukran, syukran, syukran. Kita itu bersyukur hanya kepada Allah. Tidak paham itu dia bahasa Al-Quran. Dia mungkin baru belajar bahasa Arab. Syukur, ya, syukran, syukran. Jadi dia tidak mau katanya bid'ah itu kalau syukran. Yang ada cuma jazakallah, jazakallah. Iya, 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 iya. Itu dia. Ya kan syukran. Syukran bukan bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Jadi Allah sudah tahu ini bahasa manusia ini. Syukran. Silakan Anda bersyukur kepada manusia. Tapi nanti ini kurang ini ada hadisnya ya kurang ya. Lengkapi hadis. Ya, ada hadisnya itu kalau kita bersyukur kepada manusia, bersyukur juga kepada Allah, bersyukur sedikit, bersyukur banyak. Hanya itu tentang hadis-hadis nanti tentang syukur ya dan seterusnya lengkap. Nah, syukur itu ada dalam Al-Quran. Syakir ada dalam Al-Quran. Syakur lebih-lebih ada dalam Al-Quran. Bahkan syakur itu adalah Asma'ullahil Husna. Asma'ullahil Husna. Kenapa Syakir bukan Asmaullahil Husna? Itu tadi mubalaghah, mubalaghah. Ya, mubalaghah. Kenapa syukur? Syukur itu dalam Al-Qur'an ada. Itu juga mubalaghah. Jadi kalau syukur syukur biasa, itu syukur manusia. Ini tingkatan Qur'ani ini. Nilai-nilai Qur'ani, syukur Qur'ani, bukan syukur sekedar bahasa Arab, ya. Oke. Maka kesimpulannya, syukur itu level pertama. Maqam pertama. Kalau ulama spiritual suka membagi itu 3 kategori, sebagaimana dalam surah Al-Waqiah kan, wa kuntum azwajan salasa, 3 kata ya, tiga kategori salasa, ya kan? Maka ulama spiritual juga itu suka membagi sesuatu tiga makom. Ada namanya awam, khawas, khawasul khawas. Maka syukur tadi dibahas zuhud juga itu ada makam pertama, makam kedua, makam ketiga.
Ada zuhudnya awam, zuhudnya khawas, zuhudnya khawasul khawas. Kemarin kita belajar sabar, sabar awam, sabar khawas, sabar khawasul khawas, ya kan? Nah, ini syukur itu awam. Syakir khawas. Kenapa sudah khawas? Syukur itu baru isim, baru kata. Berarti sudah ada melekat sedikit-sedikit di dalamnya. Syakir berarti pelaku. Jadi bedanya begini, misalkan main dengan pemain. Ray main bola. Cristiano Ronaldo pemain. Apa bedanya tuh Ray? Apa bedanya? Sama-sama main dan pemain. Ini juga syukur dengan Syakir yang bersyukur. Jadi Ray main bola, Cristiano Ronaldo, Messi pemain bola. Apa bedanya Ray? Apa bedanya? Kalau Hmm. kalau saya Ustadz sifatnya umum karena bermain saja, tapi kalau Iya penting main, Syakir tidak tak ya, ya sifat kan bisa saja tidak profesional ya, ya kan. Yang penting iya. tendang bola ya, yang penting keluar keringat, yang penting have fun, happy happy kita. Iya, ya kan. Tidak profesional tidak. Ya penting apa saja mencetak bola atau tidak mencetak bola, dikalah atau menang. Kalau pemain bagaimana? Targetnya menang, targetnya Iya, cetak gol, maksimal begitu ya. profesional. Iya profesional. Ah, Syakir itu sudah mulai karena dia sudah pelaku Syakir, sudah ada, sudah. Makanya kalau ada orang jahat, kita katakan, ih tumbeng, baik nah. Itu memang orang baik, memang dia. Wajar kalau begitu, kita lihat begini, wajar. Satu ya. Yang ketiga, syakur, itu mubalaghah. Maka kata Allah, sabar, syakur, sabar itu sifat Allah yang maha sabar, syakur juga maha. Bukan maha barata, tapi maha syukur. Jadi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya dikatakan ini khawasul khawas. Dan memang ini terbukti dalam Al-Quran itu syakir banyak, banyak kali. Tapi syakur itu memang suka. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Jadi ketika Allah mengatakan wa qalil sedikit. Jadi syukur, orang yang syukur mungkin banyak. Orang yang syakir tengah-tengah. Ya kan? Sama S1 banyak. Tamat S2 tengah-tengah. Tamat S3 doktor, profesor sedikit. Itu kan? Ini juga wa qalilun sedikit saja min ibadiyah dari hambaku itu apa? Syukur bukan? Syukrun bukan? Syakir tidak, tapi kata Allah syakur yang betul-betul bersyukur, yang betul-betul bersyukur. Seperti dia Asmaullah Husna, syukur ya, dan seterusnya. Ini dulu tahapannya dulu ya. Kenapa saya bisa dapatkan tingkatan-tingkatan ini? Pada kesempatan ini, pertama kali saya akan men-share makalah-makalah, makalah-makalah yang kemarin ternyata, saya buat. Oke, oke, oke. Sudah tampil belum? Oke. Tuh, tulis saya 29 dari 41 halaman. Tuh, tuh. 41 halaman. Kalau Amdar tak balik lagi kalau udah dihitung sampul 14. Saya 41 dia 14. Ya kan? Ya. Oke, oke. Tak apa-apa sih. Gitu memang. Oke, pendahuluan. Oh iya ini saya baru ingat. Saya mau ngawali latar belakang saya itu. Thank you very much. Syukran jazilah. Adalah ucapan terima kasih. Kalimat ekspresi kesyukuran di berbagai negara. Berbagai negara lagi sampaikan latar belakang. Pada dasarnya budaya Amerika. Wih keren ternyata dulu latar belakangku di ada ternyata Amerika juga ya. Bahkan ada hadisnya Nabi. Sudah deh. Kau latar belakang dan juga saja Al-Quran. Saya membuat 3 definisi rumusan masalah. Definisi syukur, cara bersyukur, dan manfaat syukur. Ingat, kajian tafsir tematik, oke, memang dasarnya kalau kita ikuti polanya Prof. Muin Salim, yang penting rumusan masalahnya onto epis dengan aksio, onto definisi, aksio manfaat, urgensi manfaat, hikmah dan seterusnya.
Epistemologi ini yang berkembang. Kalau yang di makalahnya Amdar, epistemologinya itu Anda katakan eksistensi. Ada juga biasa bentuk-bentuk, ada yang mengatakan wujud-wujud. Tapi saya setelah mengumpulkan ayat-ayat syukur, menemukan epistemologinya itu, dan mungkin masih ada yang lain. Saya memfokuskan epistemologi dari aspek cara bersyukur dalam Al-Quran, cara bersyukur. Supaya kita juga belajar bersyukur. Ya, cara bersyukur. Saya dapat ini karena saya dapat ayatnya. Maka saya membuat rumusan masalah. Jadi jangan bilang langsung saja harga mati, definisi, wujud atau definisi eksistensi. Tidak. Ingat, tematik itu Al-Quran yang bicara. Bagaimana cara Al-Quran bicara? Kita telusuri. Kita telusuri. Ya kan? Sama. Sama kita dulu waktu ini hari Sabtu, hari Ahad biasa suka nonton waktu kecil Doraemon, Dragon Ball. Iya kan? Kalau TVRI siarannya kita telusuri. Mana ini? Apakah di situ Indosiar atau RCTI? Ditelusuri. Dapat nih. Nah, kita dengarkan ini juga. Harus juga ditelusuri. Bukan jangan hanya sinyal atau frekuensi TV yang kita bisa telusuri. Kita juga ayat kita telusuri juga. Telusuri, cari itu, cari tahu ya. Nah, oke. Tulis ini baik-baik. Jadi ketika saya bicara tentang definisi syukur, catat ini baik-baik. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk revisi Anda. Yang pertama Anda jelaskan pengertian umum tentang tema Anda. Maka saya mengawali etimologi syukur. Nah, tadi ini tidak ada etimologi syukurnya saya lihat. Etimologi syukurnya. Tentu Anda harus kutip footnote 6. Coba kita lihat footnote 6. Maqais lughah. Maqais lughah. Oh, ini kapan karena sudah sampai di anu ya, di drive ya. Transliterasinya berubah begini. Jadi etimologi syukur. Syukur itu ada 4 macam. Ah, ucapan terima kasih, ada sesuatu yang penuh, penuh. Jadi syukur itu sesuatu yang penuh. Kemudian tunas, ada tumbuhan yang tumbuh istilahnya kalau kita apa ya, ada tuh tumbuhan yang tumbuh melekat di tumbuhan yang lain. Nah, itu syukur itu dalam bahasa Arab. Ya, syakir, syakir min nabat. Nah, nikah juga. Ya. Anda belum menikah, belum berarti belum bersyukur ini kalau begini makna etimologinya. Makanya menikah mau cepat deh. Siapa lagi arti tahu bersyukur nih. Itu tak saking bersyukurnya tambah besar kita sedia ini. Itu. Kan begitu orang kan kalau bersyukur bertambah kan? Apakah bertambah berat badannya, bertambah rezekinya? Yang penting kan bertambah kan? Bagaimana arti? Eh, eh, kalau ada perempuan sudah menikah tambah besar jangan marah. Yang kenapa tambah besar Kak yang? Iya kan? Dan begitu Sambalu. Saya bahkan saya ini secara pribadi kalau kurus istri saya kan mau diet. Perempuan kan mau diet, tapi kalau istri saya kurus, wah nama mereka mamaku. Wah itu tidak dikasih makan anak-anak orang. Iya kan? Wajib mesti makan, wajib mesti makan. Tidak jadi diet. Nah, iya kan? Oke lanjut. Itu nikah itu. Oke. Oke, jadi ada etimologi dulu. Oke, catat itu poin-poinnya. Yang kedua, ada juga etimologi, ada juga kamus besar. Ada tadi kamus Arab, ada kamus besar. Dan ingat, harus ada komentar-komentar Anda begini. Ya, harus ada komentar-komentar Anda begini. Jadi ada footnote-footnote di atas, kamus Arab, kamus Indonesia, ada komentar Anda di sini. Apa di situ? Narasi analis Anda. Kemudian terminologi. Terminologi berarti pendapat-pendapat pakar. Menurut Abu Nasar, saya kutip berapa itu pendapat syukur menurut ulama? 9, 10, 10, 11, 11 kata syukur yang saya kutip. Bahkan sampai ensiklopedia juga. Wah, ya, Asy-Sya'rawi juga apa? Makna syukur itu apa? Lengkap dengan footnote-nya masing-masing. Begitu namanya terminologi. Ada nama ulamanya, ada nama kitabnya, referensinya lengkap. Ya, jadi kita tuntaskan dulu etimologinya apa. Kemudian terminologinya menurut pakar itu secara umum syukur itu apa? Ya kan? Nah, kita merangkai yang kedua. Term-term syukur dan analisisnya. Ada lafal asyukru dan analisisnya. Syukur ya. Syukur, kata syukur. Bukan asyukru ini, syukur. Kata syukur dalam dan analisisnya. Oke. Itu berapa kali dalam Al-Quran? 76 kali syukur saja. Syukur dalam bentuk fi'il madhi berapa kali? Oke. Dalam bentuk fi'il mudhari berapa kali di sini? Oke, syukur dalam bentuk fi'il amar berapa kali?
Syukur dalam bentuk masdar. Ini masdar. Oh, ada tahu syukru. Sorry, ada pengen syukur dalam Al-Quran. Berarti satu kali ya. Oh, cocok. Berarti cocok ini tadi itu. Saya lupa nih. Ada syukur dalam Al-Quran. Berarti sudah cocok ini. Bukan syukur. Syukur. Jadi ada syukru dalam Al-Quran satu kali. Cuma satu kali. Ya. Oke. Mana tadi dalam itu masdar syukru cuma satu kali. Surah Sabah. Syukur ini yang banyak. Dua kali. Ya kan? Berarti tingkatannya lebih banyak. Ini tadi yang jawabannya dari Amdar. Bagus. Syukru berbeda dengan syukur. Karena syukur merupakan isim mubalaghah. Bagus. Isim mubalaghah itu bisa dalam bentuk isim sifat atau isim fa'il. Ya kan? Oke. Nah, itu tadi jawabannya yang saya tunggu sebenarnya dari Amdar. Tapi tidak ada jawab. Tapi mengerti sebenarnya. Mungkin dah lupa aja. Sehingga kedua menggunakan syukur mengindikasikan sikap syukur yang berkualitas. Jadi saya melihat karena syukur itu satu kali saja disebut, syukur dua kali, maka saya bandingkan. Adapun penyebutannya 2:1. Ya, 2:1. 2:1. Berarti kualitasnya syukur 2, bobotnya syukur itu satu kali. Ingat, ada kaidah itu dalam bahasa Al-Quran. Kata kalau satu kali disebut dalam Al-Quran, beda dengan kalau diulang-ulang. Yang mana lebih penting? Tentu yang diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Kenapa diulang-ulang? Ayat semakin diulang berarti semakin penting. Ya kan? Syukur satu kali. Syukur dua kali. Itu urgensinya itu begitu. Karena pentingnya, manfaatnya, ya, dan seterusnya. Oke. Itu makna-makna syukur. Isim fa'il juga ada, ya kan? Syakir dengan syakur. Nah, syakir dengan syakur. Maka saya katakan syakir ini adalah orang yang bersyukur tingkatan yang kedua. Setelah tingkatan yang pertama syukur. Syakur ini yang paling tinggi. Syukur yang tingkatan ketiga lebih tinggi. Ya. Dan seterusnya. Itu bukti-buktinya. Ya kan? Bukti-buktinya Allah itu sifatnya syakur, bukan syakir Allah. Ya kan? Isim mubalaghah juga. Oke, lanjut. Syukur dalam bentuk maf'ul ada. Lafal lain selain syukur saya ambil juga alhamdu. Tadi dijelaskan alhamdu. Alhamdu juga jauh lebih banyak lagi. Ini poin yang ketiga. Hubungan syukur dengan kata yang bergandengan dengannya. Ini untuk kajian munasabah. Bisa Anda nanti tambahkan dalam revisi. Hubungan syukur, sabar, apalagi tema kemarin Anda. Ulama, ummah, atau apa. Syukur dengan kata-kata yang bergandengan. Saya meliti syukur itu bergandengan dengan ibadah. Hancur gini. Karena saya sudah simpankan di drive. Ini Al-Ankabut ini. Jadi ketika syukur disebutkan oleh Allah, ada kata-kata ibadah. Nah, itu namanya munasabah itu. Apa yang bergandengan ibadah dengan syukur. Anda harus analisis. Ibadah itu apa? Ibadah ini. Oh, ternyata aspek munasabahnya. Kenapa syukur dihubungkan dengan ibadah? Oke, ini. Ini aspek analisisnya. Oh iya, karena syukur itu bagian dari ibadah. Kemudian ketika kita bersyukur, mentraktir orang atau apa, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, itu ibadah itu. Bukan bilang apa itu, kegiatan-kegiatan yang main-main. Ya. Syukur dengan iman. Tuh, syukur dengan iman. Munasabahnya. Berarti itu syukur tanda keimanan itu. Syukur tidak syirik dengan syukur. Ya kan? Syirik itu menyekutukan Allah. Berarti harusnya orang yang bersyukur tidak menyekutukan Allah, bahkan memuji Allah, menghormati dan mengakui Allah. Itu. Zikir dengan syukur. Tadi ada dibahas tentang zikir pemakala, bagus. Nah, ini ada ayatnya memang. Zikir dengan syukur bergandengan dalam Al-Quran. Ada munasabahnya. Kenapa kasih dekat? Al-jaza, balasan dengan syukur. Memang ada balasannya syukur. Apa-apa saja. Syukur dengan kufur. Ini hubungannya antara antonim ini. Syukur nikmat dengan kufur nikmat. Antonim itu. Syukur dengan sabar. Ini teman sejati atau partner. Ya kan? Ya, dalam kena musibah kita sabar. Karena ketika dapat nikmat syukur. Jadi ini partner ini. Bergantian. Kemudian poin keempat. Catat. Saya juga narasikan ketika itu. Ayat-ayat syukur berdasarkan tertib nuzulnya. Di sini berdasarkan apa kitabnya sampai Al-Itqan Suyuti.
Dari setelah saya kumpulkan sekian banyak dari 35 surah yang ada, ayat-ayat syukur Makkiyah ini sekian. Ya, ayat-ayat syukur Madaniyah cuma 8. Lebih baik Makkiyah, lebih banyak Makkiyah. Ya, Madaniyah sedikit. Oke. Periode Makkiyah, bagaimana analisisnya? Periode Madaniyah, bagaimana analisisnya? Begitu. Ini panjang analisisnya nih. Mau namanya kasih ke Amdar ini nanti dapat copy paste dia manuku makalah aku nanti ya cari sendiri. Baru definisi syukur dalam Al-Quran. Jadi coba lihat pengantar saya itu banyak sekali etimologi, terminologi, ya kan, terem-teremnya. Nanti kelima definisi syukur. Karena kita tadi rumusan masalah pertama apa? Halaman keberapa ini? Halaman 18. Ini 19, ini berarti halaman 18 baru saya masuk ingin menjawab. Jadi kata pendahuluan saya itu banyak, pengantar saya banyak, tapi isi semua itu. Ya, syukur dalam Al-Quran. Bagaimana kita mencari syukur dalam Al-Quran? Cari dulu indikasinya. Coba saya berikan contoh. Indikasi syukur dalam Al-Quran. Gimana tadi itu? Syukur. Hilang ya. Kenapa atas gitu? Sedikit lagi sebelum ada satu. Saya katakan syukur itu menampakkan nikmat. Wa amma surah Duha. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Jadi ketika kita berbicara diungkapkan berarti itu menampakkan. Jadi saya katakan di sini syukur itu yang pertama indikatornya menampakkan nikmat. Yang kedua syukur itu adalah bagian dari penyembahan kepada Allah. Ini surah yang saya pakai. Syukur itu adalah ibadah yang jarang dilakukan. 3 itu indikatornya, 3 indikatornya. Ada ayat semua ini saya pakai, ayat. Indikator itu yang harus kita pakai ayat. Banyak ayat ini kalau tentang kemudian syukur itu adalah tulus. Jadi harus syukur tulus. Tidak boleh bilang mau dibilang ria, tatkalekan, tidak. Syukur itu harus tulus orang syukur. 4, 5. Ya, syukur itu ya adalah pemberian rezeki nikmat Allah. Nikmat Allah itu syukur. Ya kan? 5 itu. Dan orang bersyukur harus ujung-ujungnya ridha Allah. Ini ayatnya. Ridha Allah. Ya. Harus menghendaki ridha Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini surah Al-Insan, surah juz 29 ya. Yang dibaca kemarin kalau subuh biasa. Oke, syukur itu harus ridho. Jadi mencari ridha Allah, jangan mencari muka. Oke. Coba berdasarkan 6 indikator. Ini nih intinya. Saya sudah merumuskan pengertian syukur dalam Al-Quran berdasarkan indikator-indikator yang ada. Tadi terem-terem dan indikator yang ada saya kumpulkan. Berdasarkan ke-6. Tadi indikator ke-6 kan ridho ya. Kita lihat. Masuk semua. Penulis Irham, dalam hal ini Irham, mendefinisikan syukur di dalam Al-Quran secara kajian tematik adalah segala ibadah. Tadi ada kan ibadah saya katakan tadi ya. Tinggal saya ramu yang 6 itu. Tadi saya katakan syukur itu ibadah. Segala ibadah yang langka. Ada yang saya katakan tadi. Wa qalilun kan sedikit, langka. Yang dilakukan sebagai refleksi menampakkan. Menampakkan. Saya tadi katakan menampakkan nikmat itu. Menampakkan dengan tulus. Ada tadi tulus. Menampakkan nikmat dengan tulus yang dianugerahkan karena kita harus akui. Orang syukur itu harus mengakui ini nikmat dari Allah. Ya, jangan bilang saya hebat memang mencari rezeki, pembuluh dolar Kak memang. Saya memang kuat begadang, kuat apa, ya kan? Tidak. Itu harus kita akui memang. Itu adalah anugerah pemberian Allah. Ujung-ujungnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi hak cipta saya. Ya, 15 tahun yang lalu ini. Sekarang lebih berkembang lagi nih. Tapi ini mau dulu, saya kecilkan. Jadi, kalau saya katakan syukur itu apa? Ibadah yang langka dilakukan sebagai refleksi menampakkan dengan tulus terhadap nikmat yang dianugerahkan kepadanya, Allah kepadanya. Oke. Dianugerahkan olehnya, ini salah ya, mungkin yang dianugerahkan olehnya oleh Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu indikatornya tadi 6. Ini nanti mau saya ubah lagi nih. Nanti kasih halus bahasanya. Ya, ini bahasa-bahasa S2 ini, ya.
bahasa-bahasa baru-baru tamat S1 ini kemarin kodong. Ya. Ya ini sudah nanti kita bisa lebih ramu lagi. Makanya baru saya tambahkan lagi penjelasan definisi ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Kenapa syukur dikatakan langkah? Apa tadi? Kenapa syukur artinya menampakkan? Kenapa tadi syukur artinya tulus? Kenapa tadi syukur itu ada nikmat? Jadi syukur itu ada nikmat. Kenapa syukur itu ridho? Penjelasannya seterusnya. Ya, begitu ketika kita melacak makna syukur, makna sabar, makna ridho, makna apa dalam Al-Quran. Ingat, syukur menurut Al-Quran. Berarti menurut ayat. Berarti harus ada ayatnya. Jadi itu tadi indikator yang saya sampaikan tadi di atas ini semua. Indikator-indikator. Bukan yang saya menentukan ya. Bukan saya menentukan. Menampakkan nikmat. Adakah ayatnya? Bukan menurut ulama. Represi penyembahan. Adakah ayatnya? Surah An-Nahl. Ya kan, mencari ridho, jarang dilakukan, ada ayatnya. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Adakah ayatnya semua ini? Baru saya tinggal meramu. Meramu istilahnya tercecer ini bagikan pasel, ya saya kasih kumpul-kumpul saja. Ya kan? Kemudian cara bersyukur. Hati, ada ayatnya di sini, surah An-Nahl juga. Kalau hati bersyukur bagaimana? Bersyukur dengan lisan, ada ayatnya. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Ada dua caranya. Memuji pujian dengan doa kalau tidak salah. Doa. Ada itu doa kalau tidak salah. Doa. Jadi kita bersyukur dengan doa. Jadi cara bersyukur dengan lisan ada dua. Memuji dan berdoa. Jadi ketika kita berdoa, ini ayatnya nih. Ada surah An-Naml ini. Ada ayatnya di sini. Sayang sekali ayat ini. Tak bongkar di dalam bentuk drive ini. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian bersyukur yang ketiga adalah perbuatan. Cara kita bersyukur adalah dengan perbuatan. Yang mana itu perbuatan? Pendengaran dan penglihatan. Ini ayatnya nih surah An-Nahl. Jadi surah An-Nahl ayat 78 ini pemakala. Cara bersyukur kita di situ tadi sebelumnya hati, afidah, hati atau qalb atau fuad, ada juga di sini pendengaran dan penglihatan. Berarti kita bersyukur. Afidah la'allakum tashkurun. Ya kan ada kata afidah itu tashkurun. Agar kamu bersyukur. Coba lihat agar kamu bersyukur. Coba lihat. Ya kan? Jadi pendengaran, penglihatan. Kenapa saya katakan tadi cara bersyukur itu harus dengan perbuatan. Dan saya kasih turunkan lagi perbuatan itu yang mana? Ya kan, perbuatan itu kan nampak. Yang mana ya itu? Ini pendengaran dan penglihatan. Kenapa saya langsung kategorikan ini? Ya Al-Quran kan bilang begitu. Coba lihat. Sam'awal abasara. Penglihatan, pendengaran. Tadi sebelumnya saya katakan tadi syukur dengan hati. Ya kan, ada hati kan? Ada hati di sini. Coba lihat. Jadi salah satu makna afidah itu adalah hati. Jadi hati, fuad, afidah, hati. Bagaimana lagi cara kita bersyukur? Mencari karunia Allah dengan bekerja. Jadi kalau kita dengan perbuatan, ya kita mencari nikmat Allah dengan bekerja. Mana ayatnya ini? Surah An-Nahl ayat 14. Kan ada kata-kata mencari karunia di sini. Coba lihat, mencari karunia Allah, bersyukur. Berarti ketika kita bekerja, pergi kantor, tidak malas-malasan, pergi mengajar, Anda pergi belajar, ya kan? Kodong orang yang ojol juga pergi, ya kan, di tengah-tengah jalan untuk mencari rezeki, mengantar barang, itu syukur itu. Tidak malas-malas itu syukur itu. Itu ayatnya. Itu Al-Quran mengatakan. Ya. Lihat sendiri nanti teks Arabnya. Ada ya. Cuma ini tak bongkar teks ayatnya ini. Oke. Istirahat di malam hari. Bayangkan. Ada orang di malam hari begadang. Tidak bersyukur itu. Kecuali Anda security. Adakah security biasa sip-sip ya? Apa boleh buat kalau begitu? Tapi kalau tidak, Ji. Itu tanda Anda bersyukur. Bersyukur. Ya, kasih juga haknya tubuh Anda ini. Coba lihat. Di malam hari. Supaya kamu di malam hari mencari rezeki. Di malam hari beristirahat. Di siang hari mencari rezeki. Itu bersyukur.
Itu bersyukur kata Allah, la'allakum tashkurun. Itu udah coba lihat surah Qasas, dia itu teksnya. Coba lihat terjemahannya saja lihat, ya. Itu beristirahat malam-malam hari itu. Itulah cara kita bersyukur. Ya, manfaat syukur. Lihat itu juga lagi-lagi cari kata syukur itu manfaat syukur. Coba lihat, pasti ada kata-kata syukur itu yang saya kutip. Ada kata-kata syukur. Nah, itu ada kata-kata syukur. Saya lihat, coba lihat. Jadi ayat yang kita kutip semuanya ada kata-kata syukurnya atau kata-kata apa tadi syukur, hamdu, ya kan? Kan kita sudah tadi batasi. Yang dimaksud syukur ini ada dua, syukur dengan alhamdulillah. Jadi kita cari itu. Jadi mainkan ini, jangan ambil ayat-ayat yang lain yang tidak berhubungan, ya kan? Apa tadi? Mencari ridho Allah. Nah, sudah dibahas tadi. Jadi apa manfaat? Terhindar dari siksaan yang sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur jadi bahagia, tidak tersiksa. Nah, itu ayatnya ini surah Ibrahim. Cari sendiri ya. Ya kan? Inna adzabi lasyadid. Ini kan wa in syakartum la. Nah, ini wa in syakartum ini. Wa idzadana rabbukum. Nah, itu ini kan berarti kalau kita bersyukur tidak kena azab. Terhindar dari rasa lapar. Jadi asap itu, jadi saya katakan asap itu apa? Ya, rasa lapar, cemas, takut. Itu termasuk kalau kita selalu lapar, takut lapar, ya kan? Cemas, apa kita apa namanya? Labil, sedikit-sedikit takut, khawatir yang sangat mendalam. Itu bagian dari jangan-jangan kita tidak bersyukur itu. Ya, apa ayatnya ini surah An-Nahl. Cari sendiri di surah An-Nahl ayat 12. Terhindar dari banjir, bayangkan. Berarti kalau orang yang banjir daerahnya mungkin tidak bersyukur itu, nah dia. Ya kan? Nah, di sini dikatakan surah Saba ini, surah Saba dan surah ke-34. Nah, ini ayatnya ini. Ya. Oke. Kami datangkan mereka banjir besar. Ya kan? Ada ayatnya di situ. Coba lihat. Dan seterusnya. Apa lagi manfaat-manfaatnya? Bayangkan. Dan seterusnya. Habis nih. Habis nih. Nah, ini definisi syukur ini cara bersyukur dalam Al-Quran ada 3. Sudah tadi benar, ini tadi yang disampaikan tadi hati, lisan, perbuatan. Tapi ayatnya tadi kasih lengkap. Dan manfaat syukur itu kita ya mendapatkan ridha Allah dan minimal terhindar dari azab lah. Lumayan itu, lumayan ya, lumayan. Bahkan kalau dapat ridho saja Allah itu sudah besar sekali itu. Kalau ridho Allah itu luar biasa. Itu ridho Allah itu lebih tinggi daripada rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Ya, makanya kalau sahabat itu biasa kita katakan Ali, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau yang dibawanya bukan radhiyallahu anhu, ya sekali-sekali saja atau kadang. Kita paling-paling bilang rahimahullahu, ya kan? Jadi beda. Radhiyallahu dengan rahimah. Ya kan? Yang Allah panggil itu ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa bukan rahimatan marhumah? Ya kan? Ya lebih tinggi itu rodiyah. Jadi lebih tinggi tingkatan ridho Allah itu. Ya, tapi kalau rahmat saja sudah lumayan itu kalau dapat rahmat Allah. Lumayan besar itu. Sangat luar biasa. Apalagi dapat ridho. Tingkatan-tingkatan apa namanya? Panrita itu atau waliullah ya dan seterusnya. Begitu sama baru. 3. Ya, 3 lembar lah referensi saya. Ya, masih kurang kapan ini. Dan seterusnya. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin berikan kesempatan pertama untuk bertanya kepada pemakalah. Bagaimana pemakalah? Ada yang mau disampaikan? Setelah tadi menyaksikan secara sepintas. Cara membuat makalah saya dengan Anda. Ini supaya kita semakin bersyukur ini, semakin bersyukur. Kalau tidak salah, baru nanti saya tampilkan makalah aku itu. Iya. Ini hak cipta pribadi ini. Bagaimana, Amdar? Bagaimana? Apa yang ingin dikatakan? Oh, saya kira bilang minta Kak dulu makalah atas share dulu. Tidak. Itu pasti mau bilang dalam bentuk drive. Jadi tinggal linknya saya kalau mau di share tinggal linknya karena sudah dalam bentuk drive semua. Oke. Kenapa Rada? Ada yang mau disampaikan?
Oh, yang aku menangis. Tidak ada Siapa, Jess. siapa kasih menangis? Oh, enggak ada, Ji. Nggak ada, Ji. Yang lain bagaimana? Tidak Jess. Salsa, Masita, siapa lagi? Nadia, Duha, Ray, Ardi. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada yang ingin lanjut lagi? Kemana? Enggak lagi? Enggak ada yang menyampaikan? Sudah yang pendek. Berhenti makin panjang kalau begitu. Mana tadi daftar pertanyaan, Ray? Ah, ini. Daftar pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita jawab deh? Tidak ada yang mau. Diwujudkan dengan kata-kata, sudah minta tadi ya. Harus ada perbuatan. Bahkan yang paling penting itu adalah kolbu. Kolbu juga harus bersyukur. Jadi dalam beribadah kepada Allah. Tadi kita katakan ya, syukur itu bagian ibadah ya. Bagian ibadah. Jadi beribadah kepada Allah adalah perbuatan lidah dengan kolbu yang beranu. Apa namanya? Beribadah. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran, afidah, kalau ya, itu kan kajian saya S1. Kalau sekarang kalau mau saya tambah, syukur itu 4. Syukur itu 4. Jadi asam awal abasara, oke. Ya, asam awal abasara, ada juga dengan lisan, ya di ayatnya. Fahadis, fahadis kan dengan lisan. Ya, dengan perbuatan asam awal abasara, oke. Afidah itu dalam Al-Quran. Kalau tidak salah dulu, Ray teman Alimin kah? Di Palopo, tidak? Di S1. Teman. Iya, iya, Ustaz. Saya sudah jelaskan akidah kemarin ya kalau tidak salah di Palopo. Saya pernah ke Palopo itu hari. Tidak ikut itu hari di Aula Mini Fuad. Tidak ikut acara itu. Saya tidak ikut, Ustaz. Saya tidak ikut, Saya Ustaz. tidak ikut, tidak jelaskan. Iya, iya. Di situ saya jelaskan kalau tidak salah. Fuad itu dalam bahasa Al-Quran. Ada yang menafsirkan itu adalah hati atau perasaan. Dan ada yang menafsirkan fuad itu adalah akal. Tetapi pendapat yang saya pilih dari Guru Tak Mustamin Arsyad itu adalah afidah adalah two in one, perpaduan antara akal dengan kolbu. Jadi itu namanya fuad. Ya. Jadi ingat, kalau dikatakan fuad kolbu, apa bedanya dengan kolbu? Sama. Nah, ada juga ulama mengatakan fuad itu akal. Beda, beda. Saya kasih rumus. Saya kasih rumus. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 122, ya. Kita ini belajar liyatafakkahu fiddin, bertafakku fiddin. Apa yang dimaksud dengan tafakku? Tafakku dari kata fikih, ya. Tafakku itu bukan sekedar paham, tapi tafakku itu sama dengan adalah berpikir tambah zikir. Itu orang bertafakku. Maka orang yang beragama harus berpikir, harus berzikir. Apa tadi fikir? Akal ya. Nah, apa tadi zikir? Kolbu. Jadi yang berpikir itu akal. Oke, alatnya yang berpikir namanya akal. Alatnya yang berzikir namanya kolbu. Pertanyaannya, tafakku, apa nama ayat? Apa nama alatnya? Jawabannya apa? Nah, jawabannya apa? Kalau zikir, alatnya tadi namanya akal. Kalau zikir, namanya alatnya tadi kolbu. Nah, alatnya untuk bertafakku fiddin itu sama dengan jurusannya fakultasnya Ustaz Rey di Palopo, Fuad. Fuad namanya kan? Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Fuad. Fuad. Jadi Fuad itu alatnya. Ketika dia beroperasi namanya tafakku. Akal itu alatnya. Ketika beroperasi namanya pikir. Tapi kalau akal ini tidak beroperasi, masuk kita di rumah sakit tadi, ya kan? Majnun. Nah, itu. Jadi beda itu akal dengan otak. Ya, Ardi sudah bisa bedakan. Akal dengan otak sudah bedakan, Ardi. Anda makan coto, dain, ngaji. Saya minta akalnya. Akalnya aku minta. Akalnya atau otaknya aku minta. Bagaimana Ardi? Sudah bisa bedakan akal dengan otak. Kalau Anda pesan coto, mau kepalanya, mau isi kepalanya apa? Anda bilang apa? Akal. Bagaimana Ardi? Komentar dulu.
Kalau otak Ustaz, ya kalau akal isinya Ustaz. Isinya ya banyak orang ada otaknya tapi tidak berakal, ya kan? Iya kan? Ya, jadi hewan itu ada otaknya. Manusia itu ada otak dan akalnya. Dan ketika berfungsi ya berpikir, belajar ini menghafal, berpikir. Itu. Oke, kita lanjut. Jadi selanjutnya kita ini bertafakuh, bersyukur kepada Allah. Kolbu ini bersyukur, akal juga harus bersyukur, beribadah. Ya, beribadah. Jadi ketika Anda misalkan sebentar sholat, Allahu Akbar. Tangan Anda, perbuatan Anda sholat. Allahu Akbar, lidah Anda sholat. Astagfirullah. Sudah habis waktu lewat 1 menit. Oke, cukup. Azami juga. Demikian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nantilah kita bertemu pada episode mungkin. Penutup ya. Penutup. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan selama 1 semester ini, 8 pertemuan. Saya Irham mengucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Pamukurangan, mohon maaf. Strawberry. Kalau ada kesalahan saya. Kemudian tahu Anda minta maaf, Saya rasa tidak ada salahmu semua. Pakan-pakan aja, iya semua ya. Tidak ada salahmu semua sebenarnya. Ya, oke, terima kasih. Manusiawi lah kalau begitu. Apalagi Gen Z anak muda, wajar lah kalau begitu ya. Oke, sebelum saya tutup, yang alfa sekarang adalah mursaling ya. Catatan saya yang alfa mursaling tidak ada. Bisa lihat. Hardis Tapi tidak ada Ustaz, juga. ada aja tadi Ustaz. Iya, Ada cuma ada tadi semuanya ada tadi yang Ustaz, sekarang. cuman Ah. bermasalah ya Ustaz, jaringannya berdua. Oh begitu. Tidak bisa masuk-masuk Oh Zoom-nya, iya. begitu. Oh lupa deh. Oke, cukup kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis waktu. Waalaikumsalam.